Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Misra Aulia dari kelas D dengan NIM B119168. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis perjanjian. Jenis-jenis perjanjian. Yang pertama ada perjanjian sepihak dan timbal balik. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak tapi memiliki akibat untuk kedua belah pihak. Contohnya yaitu pada pasal 1666 KUHP tentang hibah dan pada pasal 875 tentang testamen. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memuat hak salah satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak lawannya. Contohnya yaitu pada pasal 1457 KUHP. Yang kedua yaitu perjanjian cuma-cuma dan atas beban. Dinyatakan dalam pasal 1314 KUHP, perjanjian dibuat atas cuma-cuma atau dengan atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan dia menyatakan akan memberikan keuntungan bagi pihak lainnya tanpa menerima imbalan. Perjanjian memberatkan adalah perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu. Yang ketiga yaitu perjanjian bernama dan tidak bernama. Pada pasal 1319 KUHP dinyatakan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak kenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Perjanjian bernama oleh undang-undang diberikan nama khusus dan perjanjian tidak bernama dalam undang-undang tidak dikenal dengan nama khusus. Yang keempat yaitu perjanjian konsensual dan perjanjian real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih di mana bila mereka telah mencapai konsep persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Pasal 1338 KUHP. Dan perjanjian real adalah perjanjian yang hanya berlaku apabila telah terjadi penyerahan barang. Contohnya yaitu pada pasal 1694 KUHP. Yang kelima yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya mempersoalkan kesepakatan para pihak untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain atau suatu perjanjian untuk membedakan kewajiban pihak untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. Yang keenam yaitu perjanjian formal. Perjanjian formal adalah perjanjian yang tidak hanya harus memenuhi asas konsensus tetapi juga harus dituangkan dalam suatu bentuk tertentu atau harus disertai dengan formalitas tertentu. Yang ketujuh yaitu perjanjian liberatoir. Perjanjian liberatoir adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya adalah menghapuskan perikatan yang ada di antara mereka. Pada pasal 1442 KUHP dinyatakan pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan yang diberikan kepada debitur, utama membebaskan para penanggung utang. Pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung utang tidak membebaskan para penanggung lainnya. 8. Yaitu perjanjian pembuktian. Perjanjian pembuktian adalah perjanjian yang memuat keinginan para pihak untuk menetapkan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara pihak. Yang kesembilan yaitu perjanjian untung-untungan. Adalah perjanjian yang presentasi atau objeknya ditentukan kemudian. Pada pasal 1774 KUHP dinyatakan bahwa suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.